Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Muhammad Ibrahim Kamim dari Departemen Matematika ITS Angkatan 2022 akan melakukan pembahasan soal asisten laboratorium algoritma pemrograman 2. Soal yang pertama adalah terkait diberikan sebuah metode sigma boy dengan eh, input berupa integer n, terus diketahui bahwa dideklarasikan integer sum sama dengan nol. Terus juga terdapat for loop, yaitu for integer k sama dengan satu, k kurang dari sama dengan n, dan dalam looping tersebut terdapat penjumlahan dari sum tadi, yaitu jadi hasil dari k kali k kali k dikurang 2 kali k kali k ditambah 3 kali k nanti akan ditambahkan seiring pertambahan k dari satu sampai n. Nah, di sini diminta untuk menentukan kompleksitas waktu dari fungsi tersebut. Dan yang kedua, kita harus mengubah fungsi sigma boy sedemikian hingga kompleksitas waktunya menjadi O1 dengan big O notation. Nah, sebelumnya kita lihat dulu dari program tadi, kita bisa menganalisis berapa kali looping terjadi. Pada yang A ini terjadi sebanyak n-1 kali. Sebenarnya yang bawah ini terdapat 7 operasi, makanya dia 7. Nah, terus untuk menghitung total kompleksitas waktunya, kita bisa mengalihkan ini n-1 dikalikan 7 diperoleh 7n-7. Nah, dari sini sesuai notasi Big O notation kita bisa menyimpulkan bahwa kompleksitas waktu dari fungsi tersebut adalah ON. Nah, untuk soal yang B, kita juga diminta untuk eh, mengubah fungsi tersebut sedemikian hingga kompleksitas waktunya menjadi O1. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah menghilangkan bentuk loopnya agar menjadi fungsi yang sederhana. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita pakai konsep dari bilangan yang telah ada. Diketahui bahwa deret 1 sampai n dari fungsi x pangkat 3 itu sama dengan n kuadrat kali n plus 1 kuadrat dibagi 4. Sedangkan eh, deret jumlahan dari x kuadrat dari 1 sampai n itu rumusnya n kali n plus 1 dikalikan 2n plus 1 per 6. Sedangkan jumlahan dari 1 ke n dari x adalah n kali n plus 1 dibagi 2. Nah, dari sini kita bisa mensubstitusi ini pada fungsi yang telah ada tadi. Tadi kan diketahui bahwa fungsinya adalah k pangkat 3 dikurang 2k kuadrat ditambah 3k. Nah, jadi nanti diperoleh seperti ini. Ini tadi kan k pangkat 3, jumlahan k pangkat 3. Terus yang ini kan jumlahan dari k kuadrat. Sedangkan yang ini jumlahan dari k atau x. Nah, terus diperoleh, kita tinggal substitusikan saat ini kan nggak ada koefisiennya, berarti langsung x pangkat 3 sesuai dengan yang ini, sesuai dengan yang ini. Terus terus lanjut, kita bisa tahu bahwa x kuadrat kan ini. Nah, jadi karena dia memiliki koefisien, kita tambahkan 2 di depannya. Nah, terus kita sederhanakan 2 dan 6 ini kan bisa disederhanakan. 2 dibagi 2 sama dengan 1, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Diperoleh hasil SN seperti yang di bawah ini. Sementara yang jumlah dari 3 x kuadrat diperoleh 3x diperoleh bahwa 3 kali n plus 1 per 2. Nah, rumusnya ini merupakan fungsi yang dapat mewakili persamaan yang ada di awal ini. Nah, makanya kita ubah programnya jadi seperti itu. Nah, akhirnya diperoleh bahwa eh, fungsi sigma boy baru yang memiliki kompleksitas waktu O1 adalah sebagai berikut. Jadi di sini kita membuat kelas baru yaitu public static integer dengan jadi diperoleh bahwa integer jumlahnya itu n kali n plus 1. Ini ya penjabaran dari rumus yang sebelumnya ini.
Terus kita punya nilai return jumlahannya. Nah, jadi di sini kita udah dapat bahwa dia memiliki kompleksitas loginya sama dengan O1. Nah, selanjutnya ada soal kedua. Di soal yang kedua ini kita diminta membuat program dari diagram OML yang telah ada atau ya kita membuat programnya. Nah, yang pertama kita coba lihat dulu dari ini dulu. Ini kita bisa tahu bahwa terdapat kurang lebih dua kelas dan satu interface ya, yaitu ruang vektor. Terus kelasnya ada vektor 3D dan matriks 3 kali 3. Di sini juga ada soalnya juga terdapat keterangan yang perlu kita perhatikan, yaitu di antaranya ruang vektor memiliki info ini untuk memberikan print objek di terminal. Terus vektor 3D itu memiliki eh, beberapa metode juga, yaitu norm, norm, sum, inner product, is orthogonal, dan is orthonormal. Nah, di sini kita bisa tahu ada beberapa hal yang bisa kita amati terkait akses modifiernya dan sebagainya, dan nama metode-metodenya. Nah, kita perlu mempelajari itu dulu terkait access modifier, yaitu kurang lebih sebenarnya ada beberapa lagi, tapi yang sangat umum itu ada tiga ini, yaitu public, private, dan protected. Public itu semua kelas dapat mengakses variabel dan metode yang visibilitas modifiernya public. Sementara kalau kita punya suatu metode atau fungsi yang yaitu akses modifiernya private, yaitu tidak dapat diakses oleh kelas lain. Sementara kalau protected itu hanya bisa diakses oleh metode-metode pada kelas tertentu. Nah, di sini juga kita perlu mempelajari terkait struktur eh, program pada Java, yaitu kurang lebih ada beberapa hal, yaitu modifiernya, terus ada return type-nya, void, nanti bisa integer juga, bisa double dan sebagainya. Nama fungsi ini ya disesuaikan dengan metode yang ingin kita buat. Terus juga terdapat parameter juga. Terus selain itu juga ada bagian yang penting, yaitu isinya. Jadi setelah kita membuat metodenya, kita juga bisa buat isi dalam metodenya tersebut. Nah, di sini yang pertama dilakukan adalah membuat interface dan kelasnya. Ya, dari UML tadi kita bisa menentukan kelas-kelasnya dulu kita membuatnya. Tadi kan ada akses modifiernya juga, kita harus menyesuaikan dengan itu. Nah, di sini pada soal nomor dua itu ya yang pertama kita bikin interface dan kelasnya dulu seperti pada gambar. Dan akhirnya ini yang kelas matriks ya, yang awalnya masih vektor 3D sama interface ruang vektor. Nah, terus setelah kita selesai membuat ini, kita tinggal mengisi masing-masing metodenya dengan rumus yang ada atau program yang sesuai gitu. Bisa dilihat di sini kita bisa mengambil variabel x sama dengan nol dan sebagainya di sini. Terus kita juga bisa memasukkan rumus-rumusnya, yaitu ketika norm itu akar dari x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat. Ketika sum itu berarti menjumlahkan dua vektor gitu. Kalau inner product ya kita tinggal mengalihkan hasil kali dalamnya. Kalau is orthogonal itu kita mengecek apakah dua vektor itu eh, saling ortogonal. Terus kalau yang ortonormal kita ngecek apakah eh, dua dua vektor itu saling ortogonal dan masing-masingnya memiliki panjang sama dengan satu. Nah, terus sudah selesai yang vektornya. Yang terakhir adalah tentang yang matriksnya, matriks 3 kali 3. Nah, di sini kan ada beberapa kan, tadi ada matriks 3 kali 3 dan sebagainya, ada metode buat mencari determinan, ada metode buat mencari penjumlahannya dan perkaliannya juga. Nah, di sini ini perkaliannya ya kita memakai prinsip yang telah ada, yaitu eh, baris pertama dikalikan kolom pertama menjadi elemen pada eh, baris pertama kolom pertama dan sebagainya. Terus untuk mengecek invertible juga demikian, kita mengecek apakah determinannya sama dengan nol. Ketika nol maka
Ketika tidak sama dengan nol maka dia benar matriks yang invertible, tapi ketika sama dengan nol maka dia itu tidak invertible. Nah, sudah cukup sekian penjelasan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.